Halo Trivers, welcome back to Triv YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya. Gimana nih, sudahkah kamu cuan hari ini? Kali ini ada info spesial nih Trivers. Di banyak video YouTube Triv mengenai DeFi maupun Dapps yang pernah aku bahas, pasti selalu ada fitur staking kan? Dimana kita bisa dapetin passive income dari staking coin yang kita punya. Kira-kira kalian bisa tebak nggak nih, di video kali ini aku bakal ngebahas info spesial mengenai apa? Tapi sebelum lanjut ngebahas, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel YouTube Triv. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan update video baru dari Triv. Thank you! Trivers, di DM Instagram Triv banyak banget nih yang nanyain, gimana sih caranya staking coin biar bisa dapetin passive income? Cuma masalahnya kebanyakan dari yang nanya itu nggak tahu gimana cara buat join staking coin. Kebetulan banget nih, kali ini aku bakalan ngebahas mengenai fitur terbaru dari Triv, yaitu staking. Emang di Triv bisa staking? Bisa dong! Buat kalian yang baru banget terjun di dunia kripto dan belum tahu apa itu staking, aku jelasin secara singkat ya. Staking adalah partisipasi kita untuk membantu mengamankan jaringan blockchain koin-koin yang memiliki konsensus proof of stake dengan cara menyimpan dana kita di jaringan blockchain tersebut. Kemudian sebagai imbalannya, kita akan mendapatkan reward karena sudah membantu mengamankan jaringan blockchain koin tersebut. Oh iya, Trivers bisa mendapatkan bunga hingga 20% per tahun dari koin-koin yang sudah didukung oleh sistem Triv ya. Terus, kenapa kita harus staking pakai Triv? Buat kalian yang masih baru di dunia kripto dan mencoba staking, sebenarnya dibilang susah-susah gampang sih. Apalagi kalau modal kalian nggak terlalu besar, bakalan susah kalau mau coba staking. Kita ambil contoh ya, misalnya mau staking Ethereum 2.0 di mana kita harus menjadi Ethereum validator. Kita butuh modal minimal 32 Ethereum, atau kalau dihitung dalam rupiah itu setara dengan 1 miliar rupiah. Wah, banyak banget kan Trivers? Kita ambil contoh lagi misalnya CoinDesk, di mana kita harus punya 1000 Dash atau kalau dirupiahkan sekitar 2 miliar rupiah. Wah, malah tambah gede kan nominalnya. Terus gimana buat kita yang modalnya dikit tapi mau coba staking? Kalian tenang aja Trivers, soalnya dengan fitur staking di Triv ini kalian bisa staking mulai dari 100.000 aja loh. Kalian juga nggak perlu khawatir buat bayar miner fee di koin-koin terkait, karena Triv menanggung seluruh miner fee yang terjadi dari proses staking. Terus gimana sama slashing penalty-nya? Jadi istilah slashing penalty pada staking adalah ketika kita melakukan kesalahan pada staking, baik itu dari validator maupun node kita yang offline, atau juga kesalahan sign transaksi, modal awal kita bakalan dipotong buat bayar denda ini. Triv menjamin bahwa seluruh kapital pada staking dilindungi dengan berbagai keahlian teknisnya sejak 2015. Trivers bisa lihat bahwa selama ini ketika bear market atau bull market, sistem Triv nggak pernah down ataupun maintenance. Iya, selain itu seluruh aset pada cold storage Triv udah diasuransikan oleh BitGo dan Lloyd England sebesar 100 juta US dollar. Buat kalian yang nggak tahu bisa cek di Google ya. Terus abis staking, kapan kita bisa dapat bunganya? Tiap koin memiliki peraturan yang berbeda dalam protokolnya masing-masing. Contohnya Ethereum yang dibagikan di Triv tiap hari Senin, dan BNB setiap 3 hari, Matic Polygon setiap hari. Trivers bisa lihat di aplikasi Triv ya, biar tahu keterangan per koinnya ya. Oh iya, ada beberapa peraturan yang harus diketahui sebelum kalian main staking ya Trivers, yaitu lockup period, yaitu proses dari protokol blockchain terkait buat ngembaliin dana yang di staking. Alias ketika kita mau withdraw dana kita, masing-masing koin punya peraturan yang berbeda-beda. Misalnya kita ambil contoh BNB yang butuh 7 hari untuk proses pengembalian dana yang kita simpan. Untuk Polkadot butuh waktu 28 hari setelah kita withdraw dari staking. Semua proses yang diperlukan nggak ditentuin sama Triv ya, tapi ditentuin langsung sama protokol blockchain masing-masing koin. Buat lebih jelasnya kalian lihat di aplikasi Triv ya. Kalian pasti ada yang nanya, staking itu ada resikonya nggak sih? Sebenarnya nggak ada sama sekali resiko besar buat kamu yang mau nyoba staking. Cuma ada satu resiko yang mungkin terjadi hanya ketika kamu mau jual aset kripto yang lagi diproses withdraw atau unstaking tadi. Jadi harus nunggu sampai prosesnya selesai. Jadi nggak bisa kita jual sewaktu-waktu sampai proses unstaking selesai. Oh iya Trivers, di Triv juga ada DeFi staking loh. Triv juga menggunakan bot buat nyari bunga terbaik dari berbagai protokol-protokol DeFi terbaik secara gratis tanpa biaya miner ataupun gas fee yang mahal.
Jadi buat kamu yang mau staking tapi terkendala sama koin yang nggak pakai konsensus proof of stake, masih bisa dapetin bunga. Contohnya stablecoin, yaitu USDT, USDC, dan DAI. Oh iya, disclaimer ya, staking di DeFi beresiko tinggi, yaitu jika smart contract mengalami celah keamanan. Walaupun hal ini belum pernah terjadi sama sekali dari protokol DeFi, tapi smart contract bisa memiliki bug ataupun celah keamanan lainnya yang mungkin terjadi. Thrift tidak dapat bertanggung jawab atas keamanan smart contract dari protokol pihak ketiga. Selain fitur staking, Thrift juga memiliki fitur auto staking loh, di mana tiap pukul 12 dini hari sistem Thrift akan mendebit balance Thrifers untuk proses staking, sehingga Thrifers tidak perlu setup staking secara manual. Nah, kali ini koin yang cukup berbeda yang bakal kita bahas yaitu Ethereum 2.0 staking. Ketika Thrifers staking Ethereum, maka koin ini nggak bisa di-unstake sampai blockchain Ethereum 2.0 selesai diluncurkan. Waktu peluncuran blockchain Ethereum 2.0 ini juga nggak bisa dipastikan, bisa 12 bulan ataupun lebih. Tapi koin Ethereum kamu nggak bakalan hilang dan akan tetap mendapatkan bunga sampai blockchain Ethereum 2.0 selesai. Fitur staking Ethereum ini sangat cocok banget buat kamu investor jangka panjang yang yakin dan percaya dengan masa depan Ethereum. Oh iya Thrifers, tolong diingat bunga staking bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kamu bisa cek di aplikasi Thrift untuk lebih lengkapnya. Perubahan bunga dipengaruhi oleh berbagai hal seperti demand dan supply pada protokol tersebut. Contohnya Ethereum 2.0. Dulu ketika awal launch staking bunganya mencapai 20% per tahun, namun sekarang telah menurun menjadi 6%. Ini karena banyaknya pengguna Ethereum yang memutuskan untuk ikut melakukan staking Ethereum 2.0. Sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak supply maka bunganya semakin menurun. Di sini walaupun Thrift yang menyediakan fitur staking, Thrift nggak bisa nentuin bunganya karena ini murni adalah permintaan pasar. Nah, tadi kan kita udah ngebahas panjang lebar mengenai fiturnya. Sekarang langsung aja praktek yuk. Pertama, kalian harus deposit koin dulu melalui menu dompet. Ingat ya, buat nyoba staking, kalian harus punya saldo minimal 100.000. Kalau udah deposit, kita bisa akses menu stake pada aplikasi atau web Thrift. Di sini ada beberapa pilihan koin yang bisa di staking di Thrift, lock-up period, dan bunga yang akan didapat. Di sini kita coba yang Ethereum 2.0 ya. Lalu klik stake dan akan muncul halaman staking amount, yaitu berapa banyak Ethereum yang mau kita gunakan buat staking. Kayak gini ya tampilannya. Banyaknya Ethereum yang mau kamu staking, kemudian total Ethereum yang kamu punya, lalu pendapatan harian dan bulanan kamu, serta hari pembagian reward sudah tertera langsung di halaman ini. Kalau kamu udah yakin bisa klik confirm dan akan diarahkan ke halaman konfirmasi. Di halaman konfirmasi kayak gini tampilannya. Total Ethereum yang di staking, kemudian lock period, estimasi persentase bunga yang didapat, kemudian estimasi pendapatan harian dan bulanan, serta total saldo stake dan wallet, lalu klik stake now. Nanti bakalan muncul status seperti ini kalau Ethereum yang kamu stake berhasil. Setiap kamu dapat reward bakalan muncul halaman kayak gini, di mana kamu bisa sharing ke sosial media kesayangan kamu. Thrifers melakukan staking Ethereum, blockchain Ethereum bakalan ngasih reward staking dalam bentuk Ethereum 2.0 dan bukan Ethereum yang sekarang kita pakai. Sehingga seluruh reward Ethereum 2.0 ini dibagikan ke pengguna Thrift yang melakukan staking Ethereum. Thrifers, kalian tahu nggak kenapa harga Ethereum dan Ethereum 2.0 itu beda? Karena Ethereum 2.0 belum diluncurkan. Jadi ada banyak spekulasi tentang Ethereum 2.0 yang dimana harga Ethereum 2.0 bisa lebih tinggi dari Ethereum dan kadang bisa lebih rendah dari Ethereum. Hal ini sepenuhnya mekanisme pasar dan tergantung sama sentimen pasar terhadap Ethereum. Di sini Thrift nggak bisa mengatur atau menentukan sentimen pasar Ethereum ataupun Ethereum 2.0 ya. Gimana Thrifers? Udah jelas kan penjelasan aku tadi mengenai staking dan juga tutorial buat staking di Thrift? Kalian kira-kira mau staking koin apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat ajak teman kamu trading dan staking di Thrift biar kalian bisa ngerasain cuan bareng dan ajak juga teman kamu buat main spin and win buat dapetin 0,1 Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Stay safe Thrifers. Saya Paket Thrift.